berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau, santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kembali hadir program Kabar Surau di hadapan pemirsa, menyajikan berita dengan santun, mendidik dan mencerahkan. Bersama saya Habibur Rahman, insya Allah akan membacakan berita yang terjadi selama 1 pekan ke belakang. Berita pertama dari Kota Padang. Tingkatkan profesionalitas, Yayasan Darul Iman melaksanakan lokakarya. Berikut informasinya. Yayasan Darul Iman melaksanakan kegiatan lokakarya dengan mengusung tema Darul Iman yang profesional berorientasi akhirat. Kegiatan ini terlaksana di Gedung Islamic Center Darul Iman, Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Senin 4 Januari 2021. Pada lokakarya kali ini, turut hadir pembina yayasan yang diwakili oleh Bapak Masrul. Kemudian perwakilan pengawas yayasan Bapak Ilmainir Tabrani, Ketua Yayasan Darul Iman Buya Muhammad Elfisham, serta seluruh kepala divisi dan unit beserta karyawannya. Saya sangat bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar ini, di mana Allah Subhanahu wa taala sudah menjadikan kita di atas satu kapal bersama. Dalam hal ini saya merasa Allah telah mentakdirkan saya di dalam Yayasan Darul Iman, satu bagian dari orang yang ada di Yayasan Darul Iman. Dalam hal ini saya bangga. Maka oleh karena itu saya curahkan seluruh tenaga dan pikiran saya untuk Yayasan Darul Iman. Tujuan yang ingin didatangi, sasaran yang ingin ditembak, yaitu menjadi lembaga dakwah. Lah, kenapa dakwah? Kenapa tidak menjadi lembaga pendidikan? Menjadi lembaga dakwah. Dalam mendidik, di dalamnya adalah dakwah. Di dalam sosial, di dalamnya ada dakwah. Di dalam dakwah itu sendiri, di situ dakwah. Di dalam bersiaran di televisi dan radio, di situ ada dakwah. Berarti dakwah ini luas. Maka semua unit-unit yang ada di dalam lembaga Yayasan Darul Iman arahnya dakwah. Selanjutnya, HRD Yayasan Darul Iman sekaligus saat ini bertindak sebagai Ketua Panitia Kegiatan Lokakarya, Redo menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari, dari tanggal 4 sampai 5 Januari 2021. Disebutkannya sebagai lembaga yang berlandaskan agama yang telah berkembang, sehingga saat ini memiliki beberapa divisi dan unit, tentunya tidak meninggalkan profesionalitas. Untuk acara kita kali ini adalah insyaallah lokakarya yang bertema Darul Iman yang profesional berorientasi akhirat. Nah, ini artinya apa? Kita sebagai lembaga yang berlandaskan agama, ya, kita tidak meninggalkan yang namanya profesionalitas, ya, karena profesionalitas itu sendiri adalah bagian dari agama, ya. Tujuan dari lokakarya ini adalah pertama kita menyolidkan dari internal yayasan kita itu sendiri, ya, karena yayasan kita ini alhamdulillah sekarang sudah sangat berkembang, ya, dan ini masih dalam tahap berkembang. Kita sudah memiliki beberapa divisi dan unit. Dengan terselenggaranya kegiatan ini, panitia berharap semua karyawan memiliki cara pandang beragama yang baik dan benar, memiliki etos kerja yang tinggi, solid dalam bekerja sama, baik koordinasi di setiap unit dengan tata cara bekerja yang profesional. Syaugi melaporkan. Masya Allah, semoga dengan kegiatan ini menjadikan karyawan Yayasan Darul Iman lebih bersemangat dalam jalan dakwah dan bekerja secara profesional. Selanjutnya, demi terselenggaranya khitanan massal di Mentawai,
Yayasan Darul Iman dan YBM PLN jalin kerjasama. Berikut informasinya. Kegiatan khitanan massal untuk 100 orang mu'alaf di Mentawai, yakni 9 sampai 12 Januari 2021. Kegiatan ini membutuhkan biaya yang besar, 126 juta rupiah, di mana telah terpenuhi setengahnya atas kerjasama Yayasan Darul Iman dan Yayasan Baitul Mal YBM PLN UP 3 Padang. Persiapan pertama kita sedang menggalang dana dan mencari kerjasama. Dan alhamdulillah penggalangan dana baru target 126 juta untuk 100 orang karena satu orang itu 1.260.000 rupiah. Maka total semuanya ada 126 juta. Kita berusaha untuk mengumpulkan dana ini melalui Surau TV, kemudian melalui BC, broadcast WA. Selanjutnya, Ketua Survei dan Pendistribusian Yayasan Baitul Mal YBM PLN UP 3 Padang, yakni Mufrizal menjelaskan, YBM merupakan pengganti Lazis yang saat ini terpusat, di mana tugasnya mengelola zakat pendapatan dan amal sedekah lainnya di lingkungan PT PLN Persero. Kebetulan bentuk kerjasamanya, itu kami rencananya akan membagi atau 50-50 dari biaya yang akan dikeluarkan untuk melaksanakan khitan ini. Jadi target utama kami adalah 100 anak. Tapi dari pengalaman yang sudah, biasanya kami melebihi karena biasanya pas di hari H itu orang akan ada datang tambahannya. Jadi kerjasamanya dalam bentuk YBM membantu 50%, ada Yayasan Darul Iman 50%. Jadi anggarannya kami prediksi kemarin coba hitung-hitung kasar sekitar 126 juta. Berarti kami akan menganggarkan sekitar 63 juta untuk kegiatan ini dan tambah biaya lainnya untuk panitia berangkat ke sana. Kegiatan khitanan massal ini merupakan kerjasama dari 3 yayasan, yakni Yayasan Sosial Dakwah dan Pendidikan Mentawai, di mana yayasan ini menggerakkan Pondok Pesantren dan Islamic Center di Mentawai, kemudian Yayasan Darul Iman Kota Padang, dan terakhir Yayasan Baitul Mal YBM PLN UP 3 Padang. Syaugi melaporkan. Alhamdulillah, biaya untuk kegiatan khitanan massal telah terpenuhi. Melalui ini, Yayasan Darul Iman mengucapkan ribuan terima kasih atas sokongan semua pihak atas program dakwah ini. Wa jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas dengan pahala dan rezeki yang berlipat ganda serta dijaga dari COVID-19. Selanjutnya, informasi pendidikan. Hari pertama, siswa SDIT Darul Iman tatap muka disambut protokol kesehatan. Berikut informasinya. Pelaksanaan pembelajaran tatap muka di Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT 1 Darul Iman di hari pertama, yakni hari Rabu, tanggal 6 Januari 2021. Terlihat, protokol kesehatan terlaksana sebagaimana mestinya. Siswa diantar orang tua hanya sampai halaman sekolah. Selanjutnya, akan dilakukan pengecekan suhu dan mencuci tangan sebelum masuk kelas. Ya, insya Allah kami pun guru-guru sangat senang bisa bertemu lagi dengan anak-anak, bisa belajar bersama, bisa mengulang hafalan bersama, itu alhamdulillah. Ya, hampir dari seluruh kelas itu keinginan wali murid ingin masuk semuanya. Setiap kelas ada 1 atau 2 orang yang belum menyanggupi untuk anaknya masuk. Ya, kita baik itu pengecekan suhu pagi sudah, lalu pengaturan jarak, lalu tidak adanya interaksi anak-anak, jadi setelah dia belajar langsung dia pulang. Tidak ada jam istirahat dan tidak ada kantin atau koperasi. Pihak sekolah berharap dengan kondisi seperti ini dapat saling memahami, yakni antara wali murid dan sekolah. Karena sekolah tidak bisa memaksa seluruh siswa hadir dan juga tidak bisa memaksakan target-target sebagaimana di waktu normal. Syaugi melaporkan. Tentunya para siswa dan siswi telah merindukan kembali hadir ke sekolah. Alhamdulillah, di awal tahun ini pemerintah kita telah mengizinkan untuk belajar tatap muka. Tentunya tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya, Januari tahun ini
siswa SMA DIBS direncanakan kembali masuk asrama. Berikut informasinya. Sekolah berasrama yang biasa disebut boarding school di bawah Yayasan Darul Iman, yakni Sekolah Menengah Atas Darul Iman Islamic Boarding School, SMA DIBS, merencanakan memasukkan siswa kembali ke asrama secara bertahap, dimulai dari tanggal 15 Januari 2021. Untuk anak-anak kita, insya Allah kita akan masuk lagi ke asrama di bulan Januari ini, tepatnya di tanggal 15 Januari 2021. Yang mana untuk mengawali masuknya anak-anak kita, itu kita mempersiapkan segala macam hal yang penting untuk kita persiapkan, terutama mengenai protokol COVID-19. Yaitunya persiapan-persiapan seperti hand sanitizer, kemudian tempat cuci tangan mereka, kemudian bagaimana mengatur pola-pola kehidupan mereka selama berasrama sehingga mereka tidak terkena COVID-19. Kemudian tentu kita senantiasa untuk bekerja sama dengan puskesmas yang ada, dan termasuk Satgas COVID kita juga terdiri atas pembina yang berasal dari tenaga kesehatan, tepatnya Dr. Eka. Kemudian kita membuat sekolah ini masuk secara bertahap. Setiap minggunya dimulai tanggal 15 Januari, kemudian berikutnya tanggal 22 dan seterusnya sampai anak-anak kita semuanya masuk. Ya, untuk di awal itu diawali dari anak-anak kita yang kelas 12, kemudian setelah itu kelas 11, kemudian setelah itu kelas 10. Kemudian ditambahkan Edwin dalam persiapan menyambut siswa. Guru diberikan tes swab, di mana direncanakan bekerja sama dengan Puskesmas Nanggalo, serta mewajibkan siswa tes swab atau rapid sebelum masuk asrama. Syaugi melaporkan. Berita terakhir masih informasi pendidikan. Belajar tatap muka SMPIT Darul Iman diundur hingga 11 Januari mendatang. Berikut informasinya. Pembelajaran tatap muka Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu SMPIT Darul Iman yang direncanakan 4 Januari lalu diundur karena bertepatan dengan kegiatan lokakarya Yayasan Darul Iman. SMPIT Darul Iman yang mana kita merencanakan untuk tatap muka itu tanggal 4 dan 5, maksudnya tanggal 4 dimulainya. Namun qadarullah ini ada kegiatan yang bertepatan juga lokakarya dari yayasan yang ini cukup penting dan malahan sangat penting karena ini merupakan suatu perencanaan untuk memulai segala sesuatu. Namun sebenarnya kegiatan udah dimulai secara daring, pengenalan, ada guru-guru baru yang juga baru bergabung, ini juga dijelaskan secara online. Namun untuk yang tatap mukanya insya Allah kita mulai di pekan depan. Hari Senin tanggal 11 ya, 11, tanggal 11. Ini kabarnya SMP yang ikhwannya mau pindah, ini gimana Ustaz? Oh iya, ini mulai apanya sudah, tinggal meresmikan istilahnya secara apa nanti kita bunyikan ataupun kita informasikan kepada wali murid terutama ya, karena nanti pusat administratif semuanya itu di yang kampus Ikhwan di Lapai insyaallah. Udah mulai pindah, insyaallah udah dipisah antara Ikhwan dan akhwatnya atau laki-laki dan perempuannya. Siswa dari luar kota akan menjalani tes swab. Pihak sekolah telah berkoordinasi dengan Puskesmas Nanggalo untuk tes ini. Sebelumnya, guru SMPIT telah melaksanakan tes swab 28 Desember 2020 lalu. Hasil tes seluruh guru dan karyawan telah keluar dan negatif. Syaugi melaporkan. Berita tadi menjadi penutup informasi program Kabar Surau kita pada edisi kali ini. Saya Habibur Rahman beserta kru yang bertugas undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi portal berita online Surau TV di www.kabasurau.co.id. www.kabasurau.co.id. Berita terkini seputar ranah minat, nasional, internasional, pariwisata, serta tips dan trik. Kabar Surau,
Santun mendidik mencerahkan. Santun mendidik mencerahkan.